Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 34. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 33 diceritakan, siang itu Andi dan Linda yang tengah dalam perjalanan untuk makan siang. Andi menanyakan beberapa hal kepada Linda. Namun ternyata beberapa pertanyaan dari Andi dianggap aneh oleh Linda. Sementara Andi yang tengah mengemudi kini terlihat Andi mengarahkan mobilnya menuju ke sebuah restoran cepat saji. Siang itu mereka berencana makan di sebuah restoran cepat saji. Mengingat waktu istirahat yang cuma tinggal 45 menit. Beberapa saat kemudian Andi dan Linda telah berada di dalam sebuah restoran cepat saji. Andi kemudian memesan makanannya, begitupun dengan Linda. Sambil menunggu makanan dan minumannya datang, Andi kini terlihat sedang mengobrol dengan Linda. Dan dari obrolan itu rupanya Andi dapat menangkap sebuah kesan kalau Linda sama sekali belum tahu jati dirinya yang sesungguhnya. Di siang itu Andi ingin memberikan sebuah kejutan untuk Linda. Maka Andi ingin menyampaikan hal tersebut secara pelan-pelan kepada Linda. "Lin, kalau kamu menggantikan Pak Zainal bagaimana, Lin?" kata Andi sambil tersenyum. Linda kini merasa Andi semakin aneh saja. Linda terlihat sedikit ilfil pada Andi. "Maksud kamu apaan? Kita makan siang saja ya. Kamu jangan bercanda," kata Linda dengan menegaskan kata-katanya. "Lin, Pak Zainal akan jadi direktur di perusahaan ini. Kamulah yang sebaiknya mengisi posisi Pak Zainal yang sekarang. Dan kamu jangan tanya aku dapat info dari mana. Nanti sepulang makan siang kamu akan mendapat infonya." Ternyata sambil berbincang dengan Linda, saat itu Andi juga SMS dengan Pak Henry yang memberitahukan bahwa pengganti Pak Zainal adalah Linda. Sementara siang itu Pak Henry yang menemui Pak Theo. Pak Henry telah berada di ruang Pak Theo. Perbincangan telah berjalan sekitar 10 menit antara Pak Theo dan Pak Henry. Saat itu juga Pak Henry meminta kepada Pak Theo untuk memanggil Pak Zainal datang ke ruangannya. Setelah Pak Zainal datang dan duduk di ruangan Pak Theo, maka Pak Henry segera membuka rapat kecil itu. "Selamat siang Pak Theo dan Pak Zainal, perkenalkan nama saya Henry. Saya direktur operasional di perusahaan induk. Maksud kedatangan saya kali ini adalah saya ingin memberitahukan kepada bapak-bapak akan satu keputusan dari pusat. Saat ini kami tengah bekerja sama dengan satu perusahaan lain untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah karoseri mobil. Dari keputusan perusahaan yang disetujui direksi dan komisaris, kami menunjuk Pak Theo untuk menjadi salah satu direksi di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mempunyai ruang lingkup bisnis yang lebih luas. Namun kami yakin dengan kemampuan Pak Theo yang telah berhasil menyehatkan perusahaan ini. Semoga di tempat baru itu pun Pak Theo mampu membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian posisi Pak Theo sebagai direktur utama di perusahaan ini akan diisi oleh orang dari salah satu perusahaan kita. Kami juga menunjuk Bapak Zainal sebagai direktur umum. Karena direktur umum saat ini akan naik menjadi wakil direktur utama. Untuk posisi Pak Zainal akan diisi oleh salah satu staf Pak Zainal yang bernama Linda Rina. Kemudian saya minta tolong kepada Pak Zainal. Tolong hal ini disampaikan kepada saudara Linda Rina dan Pak Zainal damping saudara Linda Rina selama beberapa hari. Hanya itu Pak pokok bahasan yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang kurang pas atau belum jelas silahkan ditanyakan kepada saya.
kata Pak Henry mengakhiri pembicaraannya. Setelah sesi tersebut, kini Pak Zainal dan Pak Theo menanyakan beberapa hal yang dirasa belum jelas. Dan dengan panjang lebar Pak Henry menjelaskan. Terlihat kini wajah Pak Theo dan Pak Zainal dipenuhi rona-rona kebahagiaan. Kabar yang dibawa Pak Henry hari ini seperti mimpi indah di siang hari bagi mereka. Sementara Andi dan Linda yang telah selesai dengan acara makan siangnya. Kini Andi telah dalam perjalanan pulang kembali ke perusahaan. Mobil mewah itu kini memasuki halaman perusahaan. Para petugas keamanan terheran-heran ketika mengetahui yang mengemudikan mobil itu ternyata Andi, sang cleaning service, orang yang selama ini mereka kenal akrab. Terlihat seorang petugas keamanan menggaruk-garuk kepalanya ketika melihat Andi mengendarai supercar tersebut. Jam telah menunjukkan pukul 12:55 ketika Andi dan Linda memasuki lobi perusahaan. Andi kemudian berkata kepada Linda, "Lin, terima kasih ya sudah mau makan siang bareng," kata Andi sambil berlalu. Linda terlihat hanya tersenyum dan berkata, "Iya An, sama-sama ya." Linda kini terlihat berjalan menuju ke ruangan ekspor-impor. Sementara Andi berjalan menuju ruang cleaning service. Linda yang kini telah sampai di ruang kerjanya kini kembali tenggelam dalam rutinitasnya. Sementara Andi yang telah di ruang cleaning service. Kali ini Firman tiba-tiba menghampiri dan menepuk pundak Andi. "Nah ya, yang baru jalan-jalan sama Bu Linda, mana pakai mobil mewah lagi?" kata Firman sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai bertanda dia kagum dengan Andi. Andi hanya tersenyum saja waktu mendengar Firman bicara seperti itu. Andi kemudian melihat papan jadwal kerja. Setelah itu Andi lalu mengambil kanebo dan perlengkapan untuk bersih-bersih. Kali ini jadwal Andi bersih-bersih kaca di ruang lobi. Andi kini lalu teringat dengan kunci mobil yang dibawanya. Maka Andi segera menuju ke ruangan Pak Theo. Di depan ruangan Pak Theo ternyata ada Ibu Nana. "Selamat siang Bu, saya mau bertemu Pak Theo," kata Andi. Bu Nana yang mengetahui Pak Theo sedang ada tamu ingin bilang kalau Pak Theo ada tamu. Namun di hatinya merasa gundah mengingat kejadian kemarin. Maka Bu Nana segera bilang, "Gimana ya Mas, Pak Theo sedang ada tamu. Saya juga tidak berani mengganggu soalnya orang dari pusat," kata Bu Nana. Kali ini Andi merasa sikap Ibu Nana sungguh berubah, tidak seperti kemarin. "Baiklah Bu, kalau begitu, ini Bu saya bawa kunci mobil punya tamunya Pak Theo. Apakah saya bisa nitip Ibu atau bagaimana ya?" "Aduh jangan Mas, saya segan," kata Bu Nana. "Ya sudah Bu, gak apa-apa." Kemudian Andi mengeluarkan HP-nya, dan menelepon seseorang. "Pak, saya Andi. Ini kunci mobil Bapak. Saya posisinya di depan ruangan tempat Bapak rapat. Bapak yang keluar atau saya yang ke sana?" kata Andi. Terdengar suara Pak Henry. "Baik Tuan Muda, biar saya yang ke sana." Lalu terlihat Pak Henry meminta izin untuk keluar sebentar. Pak Henry segera meninggalkan Pak Theo dan Pak Zainal. Kini Pak Henry telah keluar dari ruangan. Dan saat melihat Andi, Pak Henry terlihat membungkukkan badannya. "Selamat siang Tuan Muda. Sudah selesai ya dengan mobilnya?" kata Pak Henry. Andi saat itu terlihat sedikit kikuk karena ada Bu Nana. Lalu Andi berkata, "Sudah Pak dan terima kasih. Yang tadi saya SMS ke Bapak, apa sudah Bapak sampaikan pada mereka?" "Ya," Pak Henry kemudian menjawab, "Sudah Tuan Muda." Pak Henry segera meminta izin kepada Andi untuk meneruskan rapat yang barusan terputus. Lalu Andi kemudian meneruskan pekerjaannya di ruang lobi. Sementara Bu Nana terlihat begitu shock dengan kejadian yang baru dilihatnya.
Pak Theo saja begitu menghormati orang yang bernama Pak Hendri itu. Tetapi kenapa orang bernama Pak Hendri itu terlihat sangat menghormati Andi? Pikiran Bu Nana serasa buntu memikirkan hal tersebut. Cleaning service yang biasanya begitu diacuhkan, tapi kenapa saat ini seperti menjadi tokoh utama dalam sebuah seni peran, pikir Bu Nana. Sementara Andi yang melanjutkan pekerjaannya di lobi kini tenggelam dalam kesibukannya. Pak Hendri yang kini telah selesai dengan rapatnya kemudian memutuskan untuk berpamitan kepada Pak Theo dan Pak Zainal. Pak Theo dan Pak Zainal terlihat berjalan mengiringi Pak Hendri dengan maksud mengantar sampai mobil. Kini ketiga orang tersebut telah sampai di lobi perusahaan. Pak Hendri yang melihat Andi tengah mengelap kaca terlihat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat hal tersebut rupanya Pak Theo dapat memahami. Lain halnya dengan Pak Zainal yang belum mengetahui hal yang sebenarnya. Lalu Pak Hendri tiba-tiba berkata, "Pak, maaf, ada seseorang yang mau saya temui sebentar. Bapak tunggu di sini saja ya," kata Pak Hendri. Pak Hendri segera berjalan ke arah Andi. Sesampainya di depan Andi dengan sedikit memelankan suara dan membungkukkan badannya, Pak Hendri berkata, "Selamat siang Tuan Muda." "Selamat siang Pak," kata Andi membalas salam dari Pak Hendri. "Tuan Muda, urusan saya sudah selesai dan saya mohon izin untuk kembali," kata Pak Hendri. Andi saat itu terlihat sedikit jengah karena beberapa orang terlihat memandang ke arah mereka. Tak terkecuali Pak Theo dan Pak Zainal. Pandangan dari beberapa orang yang menyimpan 1000 tanya akan kejadian itu membuat Andi merasa tidak nyaman. Maka Andi kemudian berkata, "Iya Pak, silahkan, hati-hati di jalan ya Pak. Dan terima kasih Bapak sudah banyak membantu saya," kata Andi dengan memelankan suaranya. Pak Hendri kemudian berpamitan kepada Andi dengan sedikit membungkukkan badannya kembali. Kini Pak Hendri telah berjalan menuju ke mobilnya dengan diantar dua orang pimpinan perusahaan, yaitu Pak Zainal dan Pak Theo. Pak Hendri segera meninggalkan perusahaan itu seorang diri dengan mobil mewahnya, sementara Pak Zainal dan Pak Theo tampak tersenyum puas dengan pertemuan hari ini. Tiba-tiba Pak Zainal membuka percakapan dengan Pak Theo. "Wah, Bapak akan menjadi direksi di perusahaan besar. Luar biasa sekali Pak, bikin saya iri deh," kata Pak Zainal dengan nada bercanda. "Ah, biasa Pak. Ini kan berarti tanggung jawab saya juga semakin besar. Tapi ya memang hal ini patut untuk saya syukuri. Pak Zainal perlu tahu. Tapi saya belum mau memberitahu Bapak. Nanti pada waktunya Bapak akan tahu sendiri. Bapak akan mengetahui siapa tokoh kunci di balik semua ini. Cuma Bapak belum menyadarinya saja. Namun dengan posisi Bapak yang telah dinaikkan ini, saya yakin Bapak akan segera mengetahui tokoh kunci tersebut. Karena tokoh kunci itu pula yang saat ini berperan menaikkan pangkat kita hari ini. Dan saya tidak berani mengatakan siapa tokoh kunci tersebut karena beliau sudah mengingatkan saya untuk menutup mulut." Mendengar penuturan Pak Theo tersebut, Pak Zainal terlihat mengernyitkan dahinya. Lalu Pak Zainal berkata, "Hari ini saya kok melihat keanehan dengan cleaning service yang bernama Andi itu ya Pak. Kok Pak Hendri tiba-tiba bertemu dengan dia," kata Pak Zainal. Saat itu Pak Theo berkata, "Ya itu perasaan Pak Zainal saja." Kini Pak Zainal lalu berpamitan kepada Pak Theo untuk kembali ke ruang kerjanya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 34. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.